Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari sebuah berita yang cukup mengejutkan. Gak mengejutkan juga sih kalau buat kami. Kita sering mengkritik nih liga kita yang namanya Liga Wakanda lah, Liga Dagelan lah, Liga Settingan lah, dan lain-lain. Hal ini wajar sih, sebab ya kita tahulah liga kita ini memang banyak banget kontroversinya. Sikap federasinya parah, LIB-nya pun peraturannya juga parah, klub juga masih sering main sabun dan berbagai hal lainnya. Apalagi liga kita ini peringkatnya jauh banget ya di ASEAN, apalagi Asia. Kalau nggak salah di ASEAN itu liga kita ini ada di urutan ke-6. Di atasnya Filipina, Kamboja, dan Laos. Sementara di Asia liga kita ini ada di urutan ke-26. Nah, di ASEAN sendiri, peringkat pertama liga itu dipegang oleh Liga Malaysia. Tapi tahukah kalian, jika Liga Malaysia ini andai saja nggak ada yang namanya klub JDT, klub Sabah FC, mungkin liga ini nggak akan jalan. Kenapa demikian? Dilansir dari Phuket FC, seorang pengamat sepak bola Malaysia yang juga pemilik klub JDT, Tunku Ismail Sultan, mengkritik dan mengatakan jika cuma ada 4 atau 5 klub di Liga Malaysia saja yang benar-benar bisa disebut tim profesional di Malaysia. Selebihnya klub-klub di Liga Malaysia itu masih mengandalkan dana APBN atau APBD tanpa bisa cari sponsor dan tak ada pemasukan dari lainnya. Bahkan sebagian besar klub-klub Liga Malaysia ini menunggak gaji para pemainnya seperti klub Kelantan, klub Kedah, Sarawak, dan lain-lain. Saya suka bicara berdasarkan fakta dan bukan sebuah teori. Untuk saat ini saya berharap dan meminta pihak klub dan pihak terkait menjaga kesejahteraan pemain seperti Kedah, Kelantan, dan Sarawak yang masih terlilit hutang. Melaka juga belum menyelesaikan masalahnya musim lalu, ujar Tunku Ismail. Bahkan seorang kritikus Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli, menyindir beberapa media Malaysia dan beberapa petinggi klub Malaysia yang suka dan selalu menganggap remeh atau istilahnya nyinyir pada Liga Indonesia. Menurut Datuk, seharusnya warga Malaysia ini malu pada Indonesia sebab negara yang dianggap liganya nomor 1 di ASEAN ternyata lebih parah dari Liga Indonesia. Jika dilihat, klub-klub di sini sebagian besar didanai oleh pemerintah bagian atau APBD kali ya kalau di Indonesia. Bahkan hanya ada 1 atau 2 klub saja yang mempunyai perusahaan sendiri atau PT, yaitu JDT dan Sabah. Klub-klub yang dibiayai oleh swasta nyari hidup pas-pasan dan tak mampu memenuhi pengeluaran bulanan. Kita harusnya malu. Kita sering singgung Liga Indonesia, tapi kenyataannya liga kita sendiri yang lebih parah, ujar Datuk. Oke, mungkin kalian mikir gini ya, buat apa sih bang bahas liga orang? Kami cuma mau ini dijadikan bahan pelajaran, khususnya bagi supporter di Indonesia. Faktanya, di ASEAN itu jarang sekali ada tim yang benar-benar solid soal keuangan. Beda dengan Eropa, sebab di ASEAN ini meskipun ada sponsor, tapi nilai sponsor itu cuma 10% saja loh buat bisa nutupin keuangan klub. Jadi kalau ada klub yang menjual tiket agak mahalan dikit, ya udahlah ya. Kalau mampu ya beli, kalau nggak mampu ya nggak usah bikin drama dan rusuh. Juga buat PSS ini, kalian tahu dong klub kita ini ya sangat susah. Masa iya sih tiap minggu diporotin terus sama denda? Apa mau liga kita ini seperti Liga Malaysia yang 80% klubnya nunggak gaji? Mikir dong. Oke, kita lanjut ke berita klub ya. Kita akan jawab beberapa pertanyaan. Sebenarnya sih salah satunya ini pertanyaan yang agak aneh sih. Kenapa aneh? Dia ini nanya, kok Persib melepas Putu Gede sih? Kan Persib nggak punya bek kanan lagi. Ini agak aneh sih sebenarnya. Ya, memang betul sih Persib memang nggak punya bek kanan lagi. Tapi bukannya udah biasa dalam sepak bola pemain masuk dan keluar dalam satu klub itu? Tapi ya udahlah ya, kita akan sedikit jelaskan aja permasalahannya kenapa Putu Gede ini dilepas. Secara kontrak sebenarnya Putu ini masih terikat kontrak sampai 2025 loh di Persib, dan Putu pun betah di Persib. Tapi patut diingat Putu adalah anggota kepolisian.
Putu ada surat tugas. Seorang anggota kepolisian atau anggota TNI boleh bermain bola atau boleh bermain olahraga lain atau boleh jadi atlet jika itu ada izin dari kesatuan. Nah, Bayangkara FC ini kan miliknya Polri yang otomatis secara nggak langsung ini adalah kantor utama Putu Gede. Bayangkara FC punya hak atas keputusannya melepas atau mengambil kembali Putu Gede atau anggotanya jika memang kesatuannya membutuhkan. Nah, dalam pernyataan Bos Persib Teddy Cahyono, Putu Gede ini ternyata kabarnya surat tugasnya ini ditarik lagi nih oleh pihak Bayangkara. Jadi secara kasarnya Putu Gede ini akan dianggap disersi kalau nggak mau balik lagi ke Bayangkara. Sebab Bayangkara lagi butuh amunisi. Jadi ya Putu ini mikir daripada nanti dipecat terus juga karirnya hancur, ya mending ikut kemauan atasannya dong. Dan ini Putu yang rugi sebab Putu ini kan bukan dipinjam loh oleh Bayangkara tapi diminta pulang kembali. Dengan alasan sih ditebus dari Persib, tapi faktanya Putu loh yang bayar sendiri melepas kontraknya ke Persib. Sebab Bayangkara nggak mau keluarin duit buat nebus Putu. Jadi gini kali ya, secara kasarnya menurut Bayangkara, ya salah lu sendiri, napa lu keluar dari Bayangkara FC? Lu kan anggota polisi, sekarang kesatuan butuhin lu, ya lu harus mau balik atau lu dipecat dari kesatuan, gitu kali ya. Makanya dari awal Putu Gede ke Persib ini kami udah aneh. Kok mau sih Bayangkara FC ini lepas Putu Gede ke Persib? Padahal Bayangkara FC ini anti banget loh lepas pemain ke Persib. Kalau minjem atau mungkin bajak pemain Persib sih paling cepat tuh Bayangkara. Aduh. Terus siapa pengganti Putu Gede di Persib? Tenang, tenang. Udah ada kok, tinggal diumumkan aja dan kalian juga udah pada tahu kok siapa dia. Kami udah bikinkan videonya loh soal pengganti Putu Gede. Itu tuh waktu kami dibilang goblok sama orang goblok. Tahu kan siapa? Ya tunggu aja Den. Nanti juga paling 2-3 hari lagi diumumkan atau mungkin lebih cepat kali ya diumumkannya. Cuma satu hal yang kami soroti dari kasus Putu Gede ini, apakah pantas liga kita disebut liga profesional kalau masih ada yang namanya tim Polri yang bisa narik pemain seenaknya tanpa ikuti aturan FIFA, cuma pakai surat perintah tugas? Silahkan nilai sendiri, layak atau enggak liga ini disebut liga profesional. Kalau dibilang melanggar aturan FIFA, jelas melanggar. Sebab dalam aturan FIFA, seorang pemain pindah dari satu klub ke klub lain itu ada prosesnya, ada prosedurnya. Bisa dengan status pinjaman atau pelepasan atau penebusan kontrak. Nggak ada melalui surat tugas dari kepolisian atau kesatuan lo ya. Santer beredar kabar jika pengganti Putu Gede ini adalah Asnawi Mangku Alam, yakni sang kapten timnas Indonesia. Kami pribadi nggak berani bilang ini benar atau tidak. Kami tetap bilang ini masih sebatas rumor. Lalu kenapa Asnawi dirumorkan ke Persib? Oke, gini penjelasannya ya. Asnawi itu pernah di Persib. Dulu banget ya, waktu itu masih zamannya Piala Suratin, tapi Asnawi ini cuma ikut latihan dan dia nggak sempat main di Persib karena waktu itu Asnawi ini kabur, katanya sih karena mes Persib ini nggak enak, dia ini kaburnya ke Persiba Balikpapan. Nah, bulan Desember ini Asnawi ini akan ke Bandung nih. Datangnya Asnawi ke Bandung ini tuh atas permintaan Sena Asbul, itu tuh pemilik produsen fashion ternama di Bandung. Nah, Asnawi ini kabarnya akan jadi salah satu bintang iklannya Asbul. Tapi Sena Asbul sendiri nggak bilang nih kalau Asnawi ini ke Bandung buat gabung ke Persib lo ya. Emang sih kontrak Asnawi ini akan habis di Desember. Dan kebetulan Persib juga baru aja melepas Putu Gede. Tapi kami pribadi nggak berani bilang ini fix atau enggak ya. Kami bilang ini adalah masih 50-50 lo ya. Jadi silakan nilai sendiri aja deh ya. Soalnya kami udah coba tanya nih sama bos Persib, tapi nggak dijawab tuh. Ya kalaupun Asnawi ini ke Persib ini sih wajar-wajar aja. Sebab ya kita tahu lah Persib juga tim besar. Tapi apakah PSM rela Asnawi ini ke Persib?
Dari Persis Solo kabarnya akan melepas salah satu pemain asingnya, yakni Fernando Rodriguez. Rodriguez udah ngasih kode jika doi ini akan pergi cuy. Padahal sebelumnya manajemen Persis Solo ngakunya nggak akan lepas satupun pemain asing. Tapi ya inilah sepak bola. Nah, dengan perginya Rodriguez ini kan artinya Persis Solo ini membutuhkan pemain baru dong. Nah, siapa pengganti Rodriguez? Apakah Persis Solo ini berhasil nih membujuk salah satu penyerang Persib? Sebab kita tahu Persis Solo ini udah lama nih ngincer duet Brazilnya Persib nih, yakni duet Roda, Ciro dan Da Silva. Ataukah emang Persis Solo dapatkan pemain baru? Lalu soal Gustavo Almeida yang pergi dari Arema. Ternyata kata manajemen Arema sih doi ini dipinjamkan sebab ada hal-hal yang bikin Arema ini harus melepas Almeida. Ya kita tahulah, kita sebutin aja lah, Arema ini lagi bangkrut cuy. Nah, Gustavo ini kan gajinya gede nih di Arema, jadi mungkin nggak kebayar sama Arema, makanya dipinjamkan ke Persija. Sebenarnya mungkin ya Arema ini inginnya ya Persija ini nebus Almeida ke Arema. Cuma ya kita tahu lah Persija juga lagi bokeh. Jadi kemungkinannya kayak gini, Persija ini memang minjem dulu buat sementara dengan opsi permanen. Karena ya kita tahu lah Persija ini lagi kagak punya doku buat nebus kontraknya Almeida cuy. Tapi kalau buat ngegaji sih mungkin ada lah, ya gitu kali ya. Pinjam dulu 100. Dari Liga 2, buat yang kemarin bilang gak usah nyalahin wasit terus napa, udah kayak yang paling bener aja. Siap bosku. Tapi coba lihat deh kejadian ini dengan jelas. Ini tuh saat striker Bekasi City FC EJ Celnduasel ditarik kakinya oleh kiper PSIM Jogja. Ini harusnya tuh penalti dan kiper dapat kartu merah. Wasit deket loh dari kejadian, tapi kok cuek-cuek aja ya. Masih berani bilang jangan nyalahin wasit. Lah, wasitnya yang salah kok. Wajar kalau kita kritik. Kita selalu mengkritik wasit itu demi apa? Bukan berarti kami ini julid sama wasit, tapi kami cuma nyadarin yang salah. Lalu kalau kalian ya lihat orang salah tapi kalian diem aja dan malah dibelain, berarti kalian penjahat dong, nggak punya hati dong. Gitu aja. Ya silahkan tanya sama diri sendiri, kalian orang yang mana?